DIY sekaligus perwakilan DPW PKB DIY, perwakilan DPW Nasdem DIY, perwakilan DPW PKS DIY, dan perwakilan DPW Partai Umat DIY. Kemudian juga yang kami hormati pejuang perubahan Bakorsi DPW DIY, pejuang perubahan Bakorsi Gunung Kidul, serta semua pejuang perubahan yang hadir baik secara online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, karunia, dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kemudian tak lupa saya hantarkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelum memulai acara pada hari ini, mungkin acara yang akan kita mulai hari ini akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya juga pada negeri. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua Tim Hukum Amin DIY kepada Bapak Ferian Hartonugroho SH CPS CMSP CNSP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abang dan Dr. Mukmin Zaki,
mewakili Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Amin Provinsi DIY, yang terhormat Abang Agus. Karena ada beberapa Agus, saya agak khawatir salah ya, Agus Sulistiono. Ya. Selain sebagai Ketua DPW PKB Daerah Istimewa Jakarta, beliau juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah Amin Provinsi DIY. Terima kasih atas kehadirannya, boleh tepuk tangan. Juga tepuk tangan buat Abangda saya tadi, Dr. Muhammad Zaki. Kemudian Abangda Bedi, juga dari Tim Hukum Nasional, Abangda senior-senior sekalian. Ada Abangda Anang Zubaidi, yang notabene beliau adalah anggota dari Tim Hukum Nasional Amin Pusat. Dan hari ini berkenan untuk memberikan informasi update di acara kita. Terima kasih banyak Bang Anang. Kemudian keluarga besar dari Bahu Nasdem Provinsi DIY, Mbak Yu Arlita, Bangda Senopren, dan jajaran, terima kasih sangat atas kehadirannya. Abangda Ilham, selain Ketua Jarnas Provinsi DIY, juga Bakorsi DIY. Terima kasih. Abangda Ayunda, Mbak Yu, Bapak Ibu dari kebanggaan saya dari Bakorsi Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan buat Gunung Kidul, karena sementara yang paling jauh yang bisa menyempatkan diri. Terima kasih sangat, respect kami jauh-jauh, mungkin juga kehujanan tadi di perjalanan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Adinda sekalian, ketua bidang masing-masing dari THN, juga ketua THN Kota Kabupaten Amin. Kemudian tidak lupa buat Mas Awang bersama keluarga, dan alhamdulillah Bapak Ibu beliau ada di sini, ayahanda ibunda. Boleh berdiri Bapak Ibu. Terima kasih sangat. Dan ternyata beliau berdua sekeluarga adalah pendukung Amin garis keras. Itu boleh nggak kita bergabung? Boleh. Padahal ini acara dialog memang terbuka, hanya terbatas. Terima kasih sangat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya nggak nyangka tadi rupanya bapaknya Bang Awang ternyata ya. Terima kasih sangat. Kemudian segenap panitia, Adinda Ihsan bersama jajaran, terima kasih banyak yang sudah bekerja keras dalam waktu hanya 2 hari. Cuma 2 hari Bapak Ibu persiapan kami. Kemudian tidak lupa kepada kawan-kawan dari Gejong Kopi, terima kasih sangat, dipimpin oleh Mbak Yu, istri dari Bang Awang. Terima kasih sangat atas kerja kerasnya, atas sambutannya. Bapak Ibu, Abangda, Ayunda sekalian, saya mewakili Tim Hukum Nasional Amin Provinsi DIY mengucapkan selamat datang di acara sederhana kami, yang insya Allah walaupun sederhana tapi penuh dengan semangat kekeluargaan. Amin. Yang penuh walaupun di tengah kesederhanaannya penuh dengan rasa soliditas. Amin. Jadi hari ini adalah acara kami, bagaimana kami mengupdate. Oh, juga tidak lupa saya menyapa Abangda, Ayunda, Adinda sekalian yang online, betul? Online. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Jarot, ada Ayunda M. Husnul, ada siapapun di sana. Terima kasih. Selamat bergabung. Acaranya sangat sederhana, tapi saya yakin ini semangat kita untuk menuju tinggal berapa hari lagi? 12 hari. Terima kasih. Mari kita rapatkan barisan. Karena jika Amin menang, maka ini adalah kemenangan murni rakyat Indonesia tanpa materi sedikit pun. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Baik buruk penilaian panjenengan terhadap acara ini kami tidak cukup peduli. Karena betul-betul dibangun, dilaksanakan dengan semangat soliditas dan semangat gotong royong dari unsur THN Amin DIY dari atas ke bawah. Bergotong royong mengumpulkan dana, bergotong royong menyelenggarakan seperti ini merupakan suatu kebanggaan buat saya mewakili Tim Hukum Amin Daerah Istimewa Jakarta. Jadi tolong jangan dilihat kesederhanaannya, tapi dilihat satu upaya kita untuk bersama-sama tetap memperkuat barisan, merapatkan barisan, dan yang penting singkongnya enak ya Bang ya. Itu Bang Awang atas saran Bapak Ibu mestinya kan gitu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih saya buat Bang Anang Zubaidi yang nanti akan memberikan materi, Bang Dabedi, kemudian Bang Daedo, Doktor Kandidat Bang Daedo Segara, terima kasih banyak. Inilah Ketua Kesekretariatannya Tim Hukum Amin
DIY, terima kasih banyak. Adinda Dr. Kandidat Rian Januariansah, terima kasih sudah mau bergabung di Amin. Walaupun ternyata selama ini pendukung Amin garis keras juga ternyata beliau. Baru tahu saya. Terima kasih. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar, dan apapun yang bisa kita dapat dari ini, ambil yang positif, buang yang buruk. Ambil yang positif, buang yang negatif maksud saya. Demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih sangat. Mohon maaf lahir batin atas mungkin sambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Inilah ketulusan hati kami dalam menyambut panjenengan. Semoga di kesempatan lain kami bisa menyambut Bapak Ibu, Ayunda, Dinda sekalian dengan lebih lagi mungkin. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin atas salah ucap, salah langkah, salah penyambutan. Kepada Allah pemilik jiwa raga kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita bersama-sama mengucapkan yang terakhir jargonnya THN? Kalau saya bilang kami tidak takut, kita semua kuat-kuat lawan. Boleh? Oke, siap. Kami tidak takut. Lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ferdian Nugroho. Bang Rian. Sambutan selanjutnya dari Bapak Mukmin Zaki, perwakilan Dewan Penasihat Amin DIY. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nggak diundang tapi saya datang sendiri gitu karena melihat di grup. Katanya terbatas. Saya yang ikut terbatas itu kan itu. Nah, saya beranikan diri ke sini karena saya semenjak diangkat nggak tahu yang namanya Rian ini cuma sekarang gitu. Makasih. Dan ya dari dulu kita nggak ada persoalan kalau soal tempat dan soal makan ya. Karena saya dididik di UII itu nggak makan juga nggak apa-apa, jadi nggak ada urusan kalau soal gini. Dan terima kasih. Saya mungkin atas nama penasihat mengucapkan selamat atas terlenggaranya acara ini, dan nanti Mas Anang dan satunya sama Mas Dedi yang akan memberikan, dan kepada bapak-bapak yang sudah diundang dari Wonosari untuk mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang nantinya menjadi kekuatan kita untuk memperjuangkan mencegah adanya pemilu curang. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dari mental, dari agama, dan dari semangat kita, karena nggak ada kekuatan kita dari duit ya. Jadi sangat riskan sekali karena sekarang ini udah jor-joran tuh pemberian beras 10 kilo, pemberian amplop. Jadi kalau kita memang tidak mempunyai, seperti kata ketua tadi, tidak punya mental untuk perjuangkan ini, gugur kita. Betul. Jadi tinggal semangat saja bahwa ini adalah semangat perubahan. Kita nggak mau terus-terusan seperti ini. Ya, saya sering berkancanya di kelas itu, tapi tidak menunjuk siapa, yang penting berubah. Dan ini kita harapkan seperti itu. Itu saja sambutan saya. Semoga acara ini terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mukmin Zaki. Selanjutnya sambutan dari Bapak Agus Tulistiono selaku Ketua Tim Pemenangan Daerah DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, Dr. Mukmin Zaki, Bang Lian, abang-abang saya, Bang Anang dari tim hukum nasional, ibu bapak sekalian yang saya hormati, ada Mas Ilham dan abang-abang saya yang hadir yang saya hormati.
kegiatan ini menurut saya kegiatan yang harus kita semangati terus, karena memang kecenderungan musuh kita yang di sebelah sana itu akan menggunakan berbagai cara untuk menang. Karena apa? Gelombang perubahan ini sudah tidak bisa kita bendung lagi. Ibu bapak sekalian bisa mencermati beberapa hari terakhir ini UGM sudah menyuarakan keras gitu, disambut UII, berikutnya nanti saya berharap juga universitas-universitas yang lain di Yogyakarta ini akan menggelurakan mendukung perubahan yang secara tidak langsung. Sebetulnya beliau tuh mendukung perubahan sebetulnya, cuma dengan cara-cara yang menurut saya dengan cara-cara kampus lah gitu tuh, mensikapi, mencermati presiden kita yang menurut saya sudah tidak pantas menjadi presiden gitu, karena sudah melakukan hal-hal yang tidak layaknya seorang presiden yang harus kita hormati. Maka saya selaku ketua TPD memberikan apresiasi kepada teman-teman tim hukum nasional, tim hukum provinsi DIY, saling bahu membahu. Ini gerakan yang luar biasa, walau acaranya sederhana tetapi bermakna yang luar biasa, karena sekali lagi yang di sebelah sana akan menggunakan berbagai cara untuk beliau itu bisa menang. Tetapi kita tahu bahwa kita punya kekuatan rakyat yang luar biasa ini. Untuk itu pada saat di TPS memang harus kita awasi betul. Bang Heri, saya pikir hotline untuk memberikan pelaporan terkait dengan kejadian-kejadian yang itu bertentangan dengan aturan pemilu harus terus kita sampaikan agar berbagai kekuatan itu ikut mengawasi, yang pada akhirnya laporan itu bisa terus di follow up. Persoalan saksi saya sampaikan clear, 100% sudah ada saksinya. Saya bilang 100% saksi Pilpres clear. Hasil beberapa waktu yang lalu di Solo kami diundang TPD se-Jawa dari Banten, DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur itu diundang di Solo dan terus berpindah-pindah. Hari ini mungkin ada di Sumatera, berikutnya ke Kalimantan dan seterusnya. Timnas memastikan bahwa saksi di seluruh TPS ada, saksi Pilpres di seluruh TPS clear 100%. Dan hari ini di tim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah kita bagi, Bang, perlu kami sampaikan untuk Kota Yogyakarta dan Sleman dihandle oleh teman-teman PKS, Bantul sama Bantul sama Kulon Progo dihandle oleh PKB, Gunung Kidul dihandle oleh teman-teman Nasdem. Jadi clear 100% sebanyak 11.930 TPS di daerah istimewa Yogyakarta kami pastikan ada saksi Pilpresnya. Proses berikutnya sekarang ini sedang menguatkan saksi di tingkat kecamatan, Korcam, setelah itu Kordes, teman-teman di bawah sebetulnya sudah ada semua, tinggal change ke sistemnya Timnas, jadi sudah clear, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah Timnas juga memperhatikan persoalan-persoalan itu, jadi tinggal teman-teman tim hukum gitu, kita saling bergandengan tangan dengan teman-teman saksi di provinsi, kabupaten, kota di DIY ini. Kami punya kontaknya di masing-masing kabupaten gitu, nanti tim hukum provinsi DIY bisa memberikan hotline gitu kepada teman-teman di kabupaten agar
manakala ada sesuatu yang itu harus dilaporkan, segera dilaporkan. Untuk itu saya berikan apresiasi, terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim hukum untuk mengawal agar proses pemilu ini harus betul-betul clear. Proses pemilu itu tidak hanya pada saat coblosan, tapi justru sebetulnya beberapa bulan terakhir, dimulai beberapa bulan ini sebetulnya. Jadi tidak hanya pada saat di TPS coblosan, di coblosan ya, pasca coblosan ya, tetapi proses pada saat mulai jumlah pemilih dan sebagainya itu sudah ada proses-proses yang harus kita awasi, karena di sanalah akan mengambil celah-celah juga gitu. NIK bodong kan gitu itu, makanya itu harus awasi betul. Maka terima kasih kepada teman-teman tim hukum untuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Memang harus kita akui bahwa kita itu hanya punya modal ketulusan dari seluruh kekuatan untuk perubahan, ya enggak? Kita hanya punya kekuatan itu aja. Modal kita itu modal perubahan. Jadi gelombang perubahan ini didukung oleh seluruh elemen luar biasa. Maka harus kita awasi bersama-sama agar apa yang kita harapkan itu bisa sukses. Dan alhamdulillah kalau saya melihat baik itu hasil survei maupun saya melihat khususnya di DIY, insya Allah kita sudah landing gitu dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi DIY alhamdulillah untuk Amin sudah kita sudah masuk di level hijau dibanding dengan teman-teman yang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Amin. Itu sahabat-sahabat sekalian, abang-abang saya, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Sulistiono. Berlanjut ke acara inti kita, yaitu talk show mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil melalui advokasi dan perlindungan saksi. Kepada moderator Bapak Edo Segara Gustanto SEME, kemudian narasumber Bapak Anang Zubaidi SHMH selaku bidang riset dan kajian tim hukum nasional Amin. Kemudian Bapak Bedi Setiawan Al-Fahmi SHMKNMH selaku koordinator bidang saksi dan bukti THN Amin DIY. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah wa bi zikri ilma wa zikri fahma. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukmin Zaki, guru kami di Fakultas Hukum. Saya FE tapi saya tahu Pak Mukmin, beliau ini orang terkenal di FH. Kemudian Pak Agus Sulistiono, Ketua DPW PKB ya. Yang saya hormati Ketua THN Amin DIY, Bang Rian Harto Nugroho, SH, dan nggak hafal saya. Yang saya hormati juga rekan-rekan relawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan lawyer yang hadir. Insya Allah kita akan diskusi ya tentang bagaimana agar pemilu ini berjalan jujur dan adil, ya, terutama untuk perlindungan bagi saksi. Saksi ini sangat penting ya. Saya sendiri pernah beberapa kali menjadi saksi ya, dan saya juga pernah mengalami kejadian di intervensi ya waktu penghitungan di kecamatan. Jadi kalau saya nggak salah ingat, waktu itu suara saya itu dipaksa sama dengan salah satu oknum partai waktu itu, dan mereka mengirim preman gitu ya untuk memaksa suaranya sama dengan suara mereka. Ya, waktu itu suara itu ada selisih 40-an. Bayangkan kalau 40 dikali sekian itu sudah terjadi banyak kecurangan. Saya kira saksi ini punya peran yang sangat penting ya. Tadi Pak Agus juga sudah menyebutkan, sudah dijamin bahwa saksi kita ini akan ada di mana-mana, dan
siap bertarung di hari-hari saat pemilu. Eh, Mungkin itu sebagai pengantar. Untuk selanjutnya ini siapa dulu, Bang Bedi atau Bang Anang dulu ya. Saya persilakan buat Bang Anang untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin penting buat kita terima informasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Dengan inimu. Enggak. Itu aja di desa sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di kesempatan sore hari ini. Pertama-tama kami harus menyampaikan salam hormat dulu kepada Pak Agus, Ketua Tim Pemenangan Daerah. Harusnya beliau jadi narasumber di sini. Iya kan? Iya. Atau usulan beliau dulu di sebelah kita juga ya? Ya. Sebagai narasumber. Kemudian yang kami hormati, saya manggilnya Bang Mukmin Zaki, guru politik dan juga guru demo saya. Tukang demo. Kemudian Mas Rian, provokator. mana Mas Rian? Kemudian juga teman-teman panitia, tentu saja juga salam hormat untuk Bang Bedi, Mas Edo yang sudah yang memimpin jalannya diskusi kita hari ini. Pertama ingin saya sampaikan rasa bahagia dan senang karena di kesempatan sore hari ini saya mendapatkan informasi yang cukup baik. Ya, jadi insya Allah urusan saksi betul yang disampaikan oleh Pak Agus aman. Jumlah saksi yang dibutuhkan itu besar. Kita punya 800-an ribu TPS seluruh Indonesia. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. TPD itu bekerja keras untuk mengumpulkan supaya saksi-saksi itu bisa terpenuhi jumlahnya. Untuk memenuhi jumlah saja itu sulit. Apalagi kemudian bicara soal kualitas. Mohon izin ya. Kualitas dalam makna bahwa apakah saksi itu betul-betul punya komitmen, apakah saksi itu betul-betul tangguh itu mau nunggu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, sampai ngawal di kelurahan, sampai juga nanti di kecamatan dan sebagainya, itu hal lain. Tapi untuk memenuhi saja itu kita sudah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Dan alhamdulillah itu sudah kita sudah kita penuhi. Mulai hari ini kalau tidak salah Sumatera bagian selatan sudah dikumpulkan koordinasi di Palembang. Besok Minggu dan Senin wilayah Maluku, Sulawesi, Irian Jaya, Papua itu di Makassar. Kemudian nanti tanggal 8 itu yang wilayah Sumatera bagian utara di Medan. Kemudian yang Kalimantan dan Jawa insya Allah di Jakarta di kurang lebih antara tanggal 7 sampai 9 itu. Sekalian nanti tanggal 10 meramaikan JIS. Ada yang berangkat nggak besok? Insya Allah. Insya Allah berangkat ya? Dirahasiakan, nanti dijegat. Berarti mobil yang ada stikernya itu dicopot dulu stikernya berarti ya? Ya, jadi kondisinya begitu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini berkat semangat perubahan. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah kampanye terakhir kemarin di Deli Serdang luar biasa ya. Kampanye terakhir di Deli Serdang luar biasa. Di Aceh begitu. Kemudian juga Madura sebelumnya luar biasa. Mudah-mudahan all out 100% Madura untuk Amin. Ya, karena dulu Madura itu Prabowo. Kecuali Sumenep. Dulu Madura itu Prabowo, sekarang untuk Amin, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kita punya kebutuhan, ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus soal bagaimana membentuk dan mewujudkan pola koordinasi antara tim hukum dengan saksi. Ini penting. Nanti saya akan menyampaikan pentingnya pembentukan satgas. Jadi meskipun kita punya tim hukum di daerah dan sudah ada tadi menurut Mas Rian sudah di semua kabupaten kota sudah ada, tetapi bagaimana mendistribusikan tugas-tugas itu yang penting juga. Jangan sampai kemudian kita gagah dalam tanda kutip di provinsi, tetapi sampai di daerah kita nggak punya.
Karena potensi pelanggaran itu, mohon izin, sangat mungkin terjadi bukan di TPS-TPS yang wilayah kota, tapi TPS-TPS di wilayah-wilayah yang pinggiran-pinggiran itu. Dan ini harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Itu yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita bicara soal potensi pelanggaran pemilu misalnya, utama itu TPS, pas saat pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara, kita harus bisa identifikasi beberapa hal itu. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Agus, potensi pelanggaran itu bukan hanya mulai saat pencoblosan, itu betul. Itu sudah terjadi bahkan jauh sebelum itu. Kapan? Dimulai sejak penyelenggara pemilu melakukan pendataan pemilih, dari mulai DPS menjadi DPT dan selanjutnya. Itu sebenarnya potensi pelanggaran tidak ada. Beberapa anggota timnas mempermasalahkan soal DPT yang fiktif. Ya. Saya katakan itu bukan, kalau diskusi kami di Tim Hukum Nasional, itu bukan institusional Tim Hukum Nasional, tapi teman-teman yang di Tim Hukum Nasional yang bergerak untuk mempermasalahkan DPT. Dan itu nggak masalah, silakan aja. Nah, karena pesan dari Pak Anies kemarin, termasuk Bapak Ibu dengar ya, Tom Lembong dilaporkan. Ya. Tom Lembong dilaporkan oleh beberapa orang itu Pak Anies bilang, oke, nggak apa-apa dibantu, tetapi tolong kita fokus ke pemenangan saja dulu. Bagaimana kita bisa fokus ke pemenangan? Masalah kita lapor balik dan sebagainya itu urusan nanti. Yang penting kita fokus pada pemenangan. Itu pesan dari Pak Anies. Nah, Bapak Ibu sekalian, potensi pelanggaran itu terjadi sejak kita mulai penyusunan DPS, DPT dan selanjutnya. Bahkan hari ini. Dan itu bisa terjadi bukan hanya setelah pemungutan suara selesai kemudian tidak ada pelanggaran, tidak. Setelah itu mungkin juga terjadi pelanggaran. Contoh misalnya, siapa yang bisa memastikan jumlah hitungan di TPS itu akan sama ketika sudah dibawa ke kelurahan? Nah, ini harus dikawal. Ini harus dikawal. Jangan sampai ada perubahan tulisan di rekapitulasi. Nah, di Timnas ini kami sudah menyiapkan aplikasi. Bapak Ibu sudah mencoba ya, buka kawalamin.com, juga Amin Apps. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dan registrasi. Nanti akan diverifikasi dulu hasil registrasinya itu. Nanti Bapak Ibu yang jadi saksi mandat diwajibkan menggunakan itu, karena bisa digunakan untuk dua hal. Pertama adalah melaporkan hasil rekapitulasi suara melalui Amin Apps tadi itu atau Kawal Amin. Jadi nanti kita berharap kita sudah punya target tanggal 14 Februari jam 18.00 kita sudah bisa rilis kemenangan, insya Allah. Atau kalau dalam bahasa Pak Wija di tim di Brawijaya 7 itu menyebutnya, kalau mau tanggal 14 jam 18 itu untuk pengumuman kemenangan, atau kita dalam tanda petik marah-marah, protes bahwa ini ada kecurangan dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena proses mengawal pemilu ini bukan hanya saat mengawal di TPS. Aplikasi itu memungkinkan Bapak Ibu sekalian juga melaporkan dugaan kecurangan. Sehingga nanti di layar di belakang kami nanti di Jakarta itu ada semacam peta Indonesia. Dari peta itu kemudian akan muncul, laporan dari Aceh, laporan dari Jogja, laporan dari ini. Nanti semakin warnanya merah, jadi awalnya dari kuning, awalnya hijau semua. Kemudian kalau ada dugaan pelanggaran nanti provinsi mana itu yang kemudian menjadi kuning. Nanti kemudian semakin ada tambah lagi menjadi oranye, tambah lagi merah, tambah lagi sampai merah merah yang betul-betul merah itu, merah padam. Nah, kalau sampai itu terjadi di lebih dari setengah wilayah pemilihan, kita bisa mengklaim ada kecurangan yang sifatnya sistematis, masif dan terstruktur. TSM atau terstruktur, sistematis dan masif. Karena syarat masif itu Bapak Ibu sekalian tidak cukup pelanggaran hanya di 1-2 provinsi. Minimal kalau menurut Bawaslu harus terjadi di minimal lebih dari 50 plus 1%. Ya, 50% plus 1 wilayah pemilihan. Dan ini harus kita pastikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa bisa download aplikasi itu dan bisa tergabung. Utama nanti untuk yang pada saksi mandat.
Nah, saya untuk mempersingkat waktu, saya mau menyampaikan kaitannya dengan potensi-potensi pelanggaran pemilu di TPS. Nanti Bang Bedi mungkin karena di THN mungkin lebih fokus ke bagaimana pola koordinasi dan langkah-langkah penanganan ya. Langkah-langkah penanganan. Kalau saya coba ke potensi-potensi pelanggaran di TPS. Yang pertama sebelum pemungutan suara. Nah, Bapak Ibu yang bersaksi dan juga nanti tim hukum. Saya dengar selain THN itu juga ada beberapa advokat yang memang mau gerak. Kalau nggak salah Bang April ya Bang? Ya, April. Ya Bang April mau menyiapkan satu TPS 2 advokat. Jadi nggak itu Bang? Nampaknya mereka ya. Mudah-mudahan jadi lah. Mudah-mudahan jadi. Nah, kalau tidak itu bisa kita koordinasikan. Karena 11.932 TPS. Nah, advokat kita nggak sampai segitu. Kalau kita bikin organisasi baru, organisasi profesi baru mungkin ya. Ini aja udah banyak organisasinya. Nah, paling tidak ada koordinasi antara saksi dengan tim hukum dan juga nanti beberapa tim advokat yang bekerja atau bergerak di luar tim hukum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya di sebelum pemungutan suara, Bapak Ibu sekalian harus bisa memastikan untuk saksi ya nanti di TPS, memastikan bahwa semua formulir C itu terdistribusi dengan benar. Ya, itu harus terdistribusi dengan benar. Jumlah DPT, DPTB-nya, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan itu harus dipastikan dicek sesuai apa tidak. Jadi nanti sebelum masuk ke proses pemilihan itu kan kita ngecek semua, Bapak Ibu saksi ngecek semua. Berapa ini yang sudah disebarkan, DPT-nya ada berapa, DPTB-nya ada berapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga perlu memastikan bahwa TPS atau lokasi TPS itu memang layak untuk dijadikan TPS. Kualifikasi layak itu apa? Paling tidak 1, penerangannya cukup. Kedua, proses tempat penghitungan suara dengan bilik tidak terhalang. Karena kalau terhalang bahaya itu, nanti ada permainan-permainan yang saksi tidak bisa lihat. Jadi harus ya paling tidak seperti inilah. Jadi hanya ada meja-meja yang terhalang hanya bilik suara. Hanya bilik saja. Tetapi kalau ada yang sampai terhalang, misalnya ada tirai atau mungkin di kamar yang lain, nah ini yang patut kita waspadai. Sebaiknya kemudian minta digeser atau dipindah tempat yang lebih representatif. Karena itu bisa jadi potensi kecurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saksi di TPS bisa laporkan saja itu, dicatat saja. Dalam berita acara kesaksian di TPS itu juga dilaporkan melalui aplikasi Amin Apps itu. Bahwa TPS tidak layak. Penerangan tidak memadai. Nah, itu penting. Karena kalau itu tidak dipastikan, wah itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Terutama juga Bapak Ibu sekalian pastikan juga akses masuknya. Ya, akses masuk ke bilik suara tadi itu memungkinkan tidak bagi orang yang biasanya penyandang disabilitas itu kan kadang-kadang harus dibantu. Memungkinkan tidak pendamping bagi penyandang disabilitas itu untuk ikut masuk dan tapi tidak mempengaruhi pilihan. Jangan sampai kemudian penyandang disabilitas yang memilih ikut Bapak nggak boleh masuk karena alasan terbatas ruangan dan sebagainya, dipandu oleh KPPS yang KPPS kita nggak jelas netralitasnya. Nah, ini yang kita bayar. Jadi harus dipastikan itu. Ya. Tuh. Termasuk juga kelengkapan, semuanya harus lengkap. Itu saat sebelum pemungutan suara. Jadi pagi-pagi sebelum pemungutan suara itu sudah dipastikan ada semuanya. Kemudian saat pemungutan suara, Bapak Ibu sekalian bisa dipastikan atau mohon nanti dipastikan jumlah pemilih dihitung betul. DPT-nya ada berapa? DPTB-nya ada berapa? DPK itu daftar pemilih khusus. Itu ada berapa? Semuanya harus dihitung. Nanti juga harus dihitung dan dipastikan bahwa jumlah kertas suara itu yang digunakan sama dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya, DPTB yang menggunakan hak pilihnya, dan juga DPK yang menggunakan hak pilihnya. Harus disesuaikan. Karena ya modus kecurangan macam-macam. Di beberapa tempat, mudah-mudahan tidak di DIY. Saya pernah dengar ada beberapa teman yang di luar Jawa sana, mainnya itu tidak dengan mempengaruhi masyarakat dengan serangan fajar. Udah nggak model serangan fajar kalau di sana. Modelnya apa? Pengaruh saja petugas. Surat suara yang tidak tercoblos dipakai. Satu TPS ambil 10 surat suara.
Berapa TPS itu? Lumayan. Nah ini harus dipastikan, saat proses penghitungan itu betul-betul dipastikan jumlah yang tercoblos berapa, jumlah yang hadir berapa, itu harus sama. Sisa surat suara juga harus hitung dan itu jumlahnya sesuai. Tidak ada selisih antara jumlah yang tadi dibawa dengan yang setelah dihitung seluruhnya tadi itu. Kalau itu tidak dipastikan, wah itu bahaya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, saksi harus memastikan surat suaranya itu masih bagus atau tidak. Jangan sampai ada surat suara yang sudah tercoblos atau rusak atau mungkin kena tinta dan sebagainya. Nah itu harus dipastikan. Kemarin sempat viral ya, nggak tahu itu ya bisa benar bisa salah. Foto cincin, tapi bukan cincinnya Bang Mukmin. Cincin yang sengaja katanya dikasih pengbolong dan sebagainya. Nah itu bisa terjadi kalau antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah surat suara yang tidak terpakai tidak kita hitung, sehingga kemudian manipulasinya dari surat suara yang tidak terpakai itu. Coblos aja bisa hanya pakai tadi cincin yang sudah ada ininya. Tapi kalau itu agak susah kalau nyoblos yang tengah, nyoblos yang pinggir paling gampang. Iya betul. Padahal sudah kampanye itu biar temulawak coblos pinggir orang tidak jadi kampanyenya begitu. Akhirnya diturunkan karena nggak mendidik itu kampanye. Bapak Ibu sekalian, kemudian saat penghitungan suara, Bapak Ibu sekalian harus pastikan bahwa proses penghitungan suara itu dilaksanakan dengan cara yang benar. Suara yang membacakan harus jelas. Jangan sampai kemudian kita kan bisik-bisik. Saksi harus memastikan bahwa suara itu benar, jelas. Kemudian ada penerangan yang baik, jadi dilihatkan betul-betul bisa dilihatkan dan saksi bisa lihat mana yang tercoblos, mana yang tidak. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian saksi maju gak apa-apa, lihat, gak apa-apa, itu untuk memastikan. Kemudian penulisan DC hasil atau salinan hasil itu tidak jelas. Hari ini potensi pelanggarannya di situ ada. Angka 0 itu sangat mungkin kemudian ditambah menjadi jadi 9. Ada ditambah jadi 8. Angka 1 ditambah topi jadi 7. Nah nulis yang begitu itu Bapak Ibu gak apa-apa, cerewet itu gak apa-apa. Iya Bang Mumin ya? Ya harus. Oh harus, nah itu penting itu. Harus kita lawan, betul ya? Iya dong. Iya. Karena hal yang begitu-begitu itu potensi untuk kita dicurangi. Ya. Kemudian saat merekap, hasil rekap itu diupload ke Sirekap. Nah ini berarti peran dari teman-teman bukan hanya saksi TPS, tapi bagaimana kita mengantarkan saksi TPS atau mengantarkan surat suara yang sudah tercoblos dan juga rekap tadi itu ke kelurahan. Bagaimana memastikan juga rekap itu sama dari kelurahan nanti sampai ke kecamatan. Jangan sampai ada celah. Nah yang berat itu begitu Bang, ya karena coblosan ngitungnya itu selesai untuk pilpres, kita harus selesai paling jam 2 sudah selesai. Karena kan jam 1 ditutup ya. Jam 1 ditutup, coblos pilpres dulu ya Pak Agus jadi pilpres dulu yang dihitung. Itu jam 2 insya Allah sudah selesai cepat karena kan cuma 3. Ya, cuma 3 yang dibaca cepat 3. Cepat, tapi kan saksi tidak bisa langsung pulang. Harus menyelesaikan sampai tuntas pemilihan hasil anggota DPRD kabupaten. Dan itu selesainya bisa sampai habis maghrib, gitu, sampai habis isya. Nah ini kekuatannya ini yang luar biasa harus kita harus kita perhatikan. Ya mudah-mudahan ada sukarelawan yang mau membantu saksi-saksi kita itu untuk memberikan tadi kalau bahasa Bang Mumin doping ya, dopingnya singkong goreng Bang, sama kopi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian saksi, informasi yang kami dapat, saksi itu boleh 2 orang untuk satu pasangan calon. Nah nanti Bapak Ibu bisa gantian, nggak apa-apa, biar nggak capek nggak apa-apa, nanti gantian saja. Jadi kalau dua-duanya duduk aja dari pagi sampai sore, nanti ambil satu ambil semua. Nah gantian saja, itu untuk memastikan bahwa stamina kita bisa terjaga. Nah saat proses penghitungan suara juga potensi kerawanan itu terjadi juga saat itu kemudian protes tapi tidak diindahkan oleh petugas.
Misalnya tolong itu nggak kelihatan, atau ngitungnya kecepatan. Kadang-kadang alasannya udah kita biar cepet. Nah itu protes itu boleh. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian protes tidak dilayani, masukkan sebagai berita acara tidak keberatan atau diterima dengan proses itu. Berita acara keberatan itu masukkan saja di situ. Kemudian setelah penghitungan suara, kaitannya penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK, juga kaitannya dengan hasil pemungutan suara. Dan yang terakhir ini, biar kita ke Bang Dedi yang saya kira materinya juga sangat penting untuk kita dengarkan. Pertama, terakhir yang saya sampaikan adalah peran tim hukum nasional dan juga tim hukum daerah. Nah ini penting. Kami di tim hukum nasional itu mempunyai tugas untuk menerima laporan dugaan pelanggaran baik sebelum, saat maupun setelah pemungutan suara. Dan kami sudah bekerja juga untuk melaporkan banyak sekali kasus dugaan pelanggaran. Bapak Ibu sekalian ingat yang kasus Gibran bagi-bagi susu di CFD Jakarta, itu kita laporkan. Kita laporkan ke Bawaslu RI langsung. Apa yang terjadi? Tidak diperiksa, tidak ada informasi apapun bagaimana proses pemeriksaannya, tiba-tiba laporan kita ditolak. Hebat kan? Beruntung ada teman-teman yang dari Jakarta yang lapor ke Bawaslu DKI. Oleh Bawaslu DKI dinyatakan melanggar. Tapi belum sampai ke Bawaslu RI, ya harusnya kan banding kan, diselesaikan di Bawaslu RI. Oleh Bawaslu RI, statement personalnya mengatakan itu keputusannya salah. Loh, kok bisa? Kok belum diperiksa? Jadi kecurangan-kecurangan itu ada. Dan kita sudah laporkan. Sumatera Utara sudah melaporkan proses saat penggembosan beberapa ban teman-teman timnas. Ya. Kemudian di beberapa tempat yang lain, DIY saya belum dapat ada laporan sudah masuk DIY. Oh yang baliho, perobekan. Artinya sebenarnya sudah banyak yang kita laporkan. Dan nggak apa-apa, kita laporkan saja semua dugaan-dugaan kecurangan itu, paling tidak itu ada rekamannya. Karena rekaman laporan itu Bapak Ibu sekalian, rekaman laporan dan juga rekaman penyelesaian oleh Bawaslu itu penting saat nanti kita bersidang di MK. Karena kalau kita nggak pernah melaporkan, kemudian tiba-tiba di MK itu kita bilang, curangnya masif, curangnya terstruktur. Buktinya mana? Kalau kita hanya menyampaikan berita online, video yang nggak ada penjelasannya, nggak akan diterima oleh MK. Maka proses di Bawaslu, proses penanganan itu penting. Nah kami berharap betul tim hukum di seluruh Indonesia ini juga bekerja sama dengan saksi. Yuk semua laporan dugaan kecurangan itu kita laporkan juga. Apapun hasilnya nggak penting. Ya sama seperti kita nggak mempermasalahkan ruangan, ya kan? Iya. Apapun hasilnya nggak penting. Yang penting kita laporkan, ada rekamannya bahwa kita pernah melakukan upaya melaporkan. Itu justru lebih penting. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa ketemu langsung dengan tim hukum nasional, nanti bisa WA atau ke Amin X tadi itu, laporkan di situ. Ya. Dan insya Allah ini Satgas tim hukum, Satgas untuk saksi di tiap daerah ini sudah kita bentuk H-7 sampai H+7. Nanti rencana Satgas ini sudah mulai kita aktifasi pekerjaannya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicatat ini call center Timnas Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di tim hukum daerah DIY sudah ada call centernya, ya, atas nama Mas Rian. Kemarin kalau Bapak Ibu di grup menerima itu kan ada beberapa gambar call center di beberapa daerah. Ini berkah buat Mas Rian juga, yang namanya terkenal ini. Habis itu perkaranya banyak Bang. 5 tahun datang nyalek dah. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan call center yang ada di masing-masing tim hukum daerah, bisa. Tetapi di tim hukum nasional kami juga menyiapkan call center ini untuk khusus telepon. Namanya call center, jadi khusus telepon. Kalau yang nomor yang disampaikan oleh Mas Rian itu bisa WA juga ya? Bisa WA, tidak harus telepon. Kalau ini khusus telepon 021 503 410 400 1010.
021 503 400 10. Ini untuk panggilan darurat. Oh, telepon Jakarta ini. Jakarta, betul. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada ketemu sesuatu yang sifatnya darurat, misalnya ada dugaan pelanggaran yang harus segera diselesaikan, bingung mau ngelapor ke siapa, bisa telepon di sini. Nah, di sini nanti ada agent. Agent itu ya semacam kalau kita di telepon bank itu operatornya. Kalau nanti kaitannya dengan pelanggaran hukum, nanti akan ditanya posisinya di mana. Oh, di daerah A, di daerah B dan sebagainya. Nanti call center ini petugasnya akan langsung merujuk ke nomor HP yang terdaftar. Yang nomor HP yang terdaftar di Timnas Amin. Berarti kalau di DIY nomor HP yang Mas Rian daftarkan itu nanti yang akan dihubungi oleh call center itu. Ya ini ya Mas Rian ya. Betul. Jadi nanti akan dirujuk ke sini. Ini call centernya. Jadi laporannya ke Jakarta, tapi tidak langsung Timnas Pusat yang akan nangani. Nanti untuk dugaan pelanggarannya di daerah, karena kita butuh cepat menyelesaikan pelanggaran pemilu itu harus cepat. Itu nanti akan dirujuk langsung ke tim hukum daerah masing-masing. Dan semua alhamdulillah semua call center sudah aktif. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal yang ingin kita tegaskan adalah kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Ya, kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Dan siapa yang menyangka gelombang perubahan luar biasa sekarang terjadi. Ya, dulu orang pesimis ya, orang di luar Pak Anies itu pesimis. Alah, jangankan jadi capres, nyalon aja nggak mungkin jadi. Sudah pesimis itu. Tapi alhamdulillah kemudian kita kawal. Jadi Timnas Amin ini, THN ini sudah mengawal Pak Anies waktu beliau masih bakal calon. Sudah mulai bekerja sejak awal tahun 2022. Sejak sebelum punya pasangan. Jadi kita sudah bekerja untuk mengawal jangan sampai ada yang menjegal. Karena kita khawatirkan adalah Pak Anies ini nggak jadi capres. Yang kita khawatirkan waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini mulus perjalanannya, meskipun sudah digoyang-goyang soal visa sama Formula E, ya toh. Tapi alhamdulillah sekarang mulus dan insya Allah menjadi RI 1 dan RI 2 Pak. Amin. 2024-2025. Apalagi Roma sudah gabung nih Roma. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Roma Lopez harus ikut itu. Iya dong. Bang Anang, juga ini, saya kira tadi menarik ya apa yang disampaikan terkait beberapa teknis ya, baik pra atau pasca. Saya kira stamina saksi ini harus benar-benar bayarannya mahal. Harus kuat gitu ya. Ini juga boleh. Dari tekanan manapun. Dan saya kira selanjutnya ada hal yang penting juga disampaikan oleh Bang Bedi terkait perlindungan saksi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara yang di tengah malah tidak terdengar, malah sibuk. Atau mungkin lagi ngetes tadi ya Pak, aplikasinya tadi ya. Nah, di Jumat yang barokah ini saya gelorakan semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru namanya semangat perubahan. Semangat. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatullah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimkan abangda kami, Abang Dr. Mukmin Jaki, Abang Agus, Pak Musli dan lain-lainnya, mungkin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Terus semua agen perubahan ya, bahasanya sekarang ini ya, pejuang perubahan. Jadi agen perubahan yang kita pakai, karena waktu kita pelantikan di RIS itu dikatakan tidak pakai relawan lagi, sudah mandat langsung. Jadi karena itu sudah untuk membedakan
Zaman dulu juga Nabi berjuang begitu untuk membedakan nama orang Yahudi apa. Jadi sekarang bukan Yahudi sama tetap teman juga, tetangga. Untuk membedakan kita tidak pakai relawan, kita pakai pejuang perubahan atau agen-agen perubahan kalau saya sebut. Nah, sebetulnya hal-hal yang penting tadi sudah disampaikan sama Bang Anang ya. Cuma di sini saya hanya mengingatkan mungkin ruang-ruang yang signifikan luput atau tidak disampaikan nanti sama Bang Anang. Intinya apa? Saya minta dua tadi katanya. Saya catat ini, Bang Anang menginstruksikan kepada saya dua hal. Satu untuk koordinasi THN sama dengan yang di sini. Kedua nanti penanganan terkait dengan perlindungan saksi. Ya. Nah, mungkin saya bertanya dulu nih di sini. Apakah di sini pernah ikut training of trainer waktu kita di Jalan Magelang waktu itu? Di mana itu? Sabita. Ada? Ada. Nah, konsisten istiqomah Pak ya. Insya Allah tadi disebutkan perjuangan kita agen perubahan, berjuang perubahan ini sebisa mungkin tulus. Apa artinya yang saya ambil tadi? Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, bernilai ibadah. Pasti manfaat, sudah yakin saja. Kalau niatnya begitu, insya Allah manfaat. Udah, jangan dipikirkan. Ibarat dalam bis kota, nah kan bis kota itu sopir itu nggak mikir penumpang, biar kenek yang mikir penumpang, dia cukup mengantarkan penumpang sampai tujuan. Nah, saya berharap kita sebagai pejuang perubahan, agen perubahan, khususnya para saksi, khusus kepada tupoksinya saja. Bagaimana mengamankan dan menambah suara, kan begitu kata Pak Amin kan bilang begitu. Bagaimana menambah suara? Kita sebarkan 40 rumah katanya. Terus bagaimana mengamankan suara ini? Nah, biar tetap seperti itu. Insya Allah cuma dua itu. Nah, cuma teknisnya tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Anang tadi ya. Nah, koordinasi ini penting. Saya tetap 2 poin aja Bang Anang ya, karena instruksinya 2. Mungkin juga jangan lebih. Nanti mungkin lebih baik kita dialog ya, mungkin. Nah, koordinasi. Kenapa penting koordinasi ini? Tadi disampaikan Bang Anang bahwa stamina kita saat di TPS bukan hanya saat selesai pemilihan dan perhitungan suara untuk Pilpres, untuk C1, C4 ya. Bukan cuma sampai di situ. Tetapi kecurangan itu sampai terus, sampai dihitung lagi, bukan cuma di situ, dibawa lagi ke kelurahan, terus harus kita kawal. Nah, dalam proses itu misalnya sudah selesai nih, ya kan, di di TPS selesai. Kita capek, kita lelah, maka perlu koordinasi. Tadi dibilang boleh 2, iya kalau ada, kalau nggak ada cuma 1 saksinya di TPS itu, maka perlu koordinasi dengan pejuang atau agen perubahan yang lainnya di situ. Oh, dilihat baik dari media, baik dari semuanya. Oh, dilihat, oh ini tim kita. Oh, bila THN misalnya bisa, Bang, pamit saya mau sholat dulu, pamit saya mau ke toilet, pamit saya mau makan dan sebagainya. Sehingga nggak kosong. Kekhawatirannya di kosong itulah dimanfaatkan setan-setan yang tidak bertanggung jawab, gitu. Iya. Ya, di tempat kosong saya itu paling senang. Jadi itulah jadi guna salah satu koordinasi tadi. Itu satu. Kedua, nanti di saat kita lengah misalnya kita nggak tahu, nah koordinasi ini bisa menyampaikan ke kita yang saksi mandat tadi. Karena saksi mandat ini yang punya kualitas utama di TPS kan begitu. Jadi sehingga mungkin ada tim pejuang perubahan atau agen perubahan lainnya di TPS, tapi kualitasnya berbeda, kan begitu. Sehingga dia bisa menyampaikan kepada saksi untuk ini. Nah, diaminkanlah oleh saksi mandat tadi. Jadi menjadi sebuah kualitas itu yang bisa nanti untuk dilaporkan kalau ada terjadi penyalahgunaan atau kecurangan atau pelanggaran apapun yang di situ. Jadi poinnya itu. Kedua, di samping tadi untuk koordinasi sudah disampaikan, ini waktunya bukan sebentar, ya. Waktunya kita tidak tahu.
Bisa jadi sengaja kita dibikin untuk biar lelah, dibikin capek, ya kan? Sehingga ketelitian kita dalam mengamati, misalnya tadi disampaikan surat suara, ya kan? Bisa dengan alasan dia mengatakan tadi dibilang Bang Anang, adalah untuk mempercepat. Nah, kita pasti secara otomatis iya saja, lupa kita, cepat tapi tidak benar. Yang kita harapkan adalah kebenaran sesuai dengan tema kita malam ini, mewujudkan pemilu jujur dan adil. Jujur dan adil ini baru dua asas daripada pemilu itu sendiri ya. Jadi ada asas lainnya. Nah, jujur dan adil ini menjadi penting. Kenapa? Karena seringkali disalahgunakan, kan begitu. Kalau dibilang Bang Anang tadi ya, sebenarnya bukan rahasia umum bagi kita sekarang melihat di medsos, di media, banyak sekali sudah kecurangan itu. Cuma kita mau ngomong apa, kan begitu. Bukan kita kewenangan, yang sudah ada aja kayak melaporkan tadi di Jakarta itu nggak ditanggapi, ditolak. Nah, jadi maksud saya, poin pentingnya adalah saksi di TPS. Kalau semua saksi di TPS ini paham dan bisa memastikan perhitungan itu benar sesuai yang dicoploskan oleh para warga negara yang menyoblos, juga tidak ada kecurangan dalam hal menyoblos. Tadi dibilang misalnya ada disabilitas atau defable datang, bagaimana dia menyoblos? Orang dia nggak melihat. Pasti ada yang membimbing. Nah, ini harus jeli melihatnya. Siapa yang membimbing? Jangan-jangan bukan dibimbing malah dicoblos, kan begitu? Bisa jadi. Nah, artinya apa? Satu kecurangan itu bisa menjadi satu kecurangan kalau kita bisa membuktikan. Artinya tetap satu kecurangan itu. Jadi kita harus jeli, nggak semua harus kita amati betul-betul, tapi cukup poin-poin kira-kira nek jawane roso-roso gitu, roso-roso. Loh, kok aneh ya? Nah, itu harus jeli. Wes, kalau batin ini udah ngerasa kayak ada yang janggal, wes jangan ragu, teruskan. Tegasin. Misalnya perhitungan kertas suara tadi, kok kita agak cepet-cepet, ada apa ini? Nah, jadi harus benar-benar teliti kita mengawal maupun yang nyoblos sampai perhitungan suara, sampai mengantarkan suara, kan begitu. Nah, terutama misal untuk mengamati tadi saksi nih, mau nggak mau kalau bisa sebelum hari H cek lokasinya, kan gitu. Jangan sampai besok malah nggak tahu di mana lokasinya, malah bingung kan. Ceklah, cek lokasinya, oh di mana, oh di sini. Nah, hari H datang lebih awal, gitu. Datang lebih awal. Siapkan juga HP-nya, kan begitu. Jangan sampai baterainya lowbat, kan? Nah, atau pada saat itu dilihat di mana colokan, kita harus antisipasi. Oh, hari ini full ini sampai malam ini. Baterai saya nggak cukup ini. Belum lagi yang saya TikToknya sendiri kan. Nah, jadi kita harus tahu di mana colokan untuk cas HP atau kita punya power bank. Hal-hal teknis seperti itu nggak terbayangkan, tapi efeknya dahsyat. Kan gitu. Gimana kalian mau moto, bagaimana kalian mau video kalau HP-nya ternyata lowbat gitu loh. Nah, jadi datang lebih awal. Abang datang lebih awal terus melihat, menggambar semua tadi yang disampaikan. Kayak kira-kira pembatasnya itu ada yang menghalangi nggak atau bagaimana? Kalau ada, ini kecurigaan kita langsung disampaikan. Jadi hal-hal penting itu sebetulnya bermula dari hal teknis kecil. Kalau kita teliti itu tidak akan terjadi, kan seperti itu. Lagi-lagi saya katakan mungkin untuk stamina karena itu seharian bisa jadi sampai malam kan begitu. Nah, itu alangkah baiknya koordinasi itu sebelum hari H sudah tahu siapa kira-kira yang di sana untuk koordinasinya. Misal tadi saya bilang mau sholat, otomatis kan kosong. Andai kita ada koordinasi, otomatis ya sudah kan minta tolong teman-teman saya sholat sebentar, tolong. Nah kan seperti itu. Jadi bisa yang menggantikan kita walaupun berbeda, tetap posisinya tetap, tapi setidak-tidaknya ada yang disampaikan ke kita saat kita nggak ada di tempat, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, kalau terjadi ada hal-hal yang mencurigakan tadi, terus ditindaklanjuti melihat ada sebuah kecurangan, pelanggaran apapun bentuknya, barulah melapor, kan begitu. Nah, di samping melapor dengan petugas di Panwas itu, juga melapor ke THN, kan sudah ada nomornya. Atau tadi disampaikan kalau benar-benar urgent ya call center tadi yang pusat, kan begitu. Jadi saya rasa hal-hal terkait untuk perlindungan saksi ini juga kayak Bapak tadi bahkan udah ikut training of trainer, artinya ini seorang trainernya. Saya berharap malah pertama kan fokus kita adalah menambah dan mengamankan suara. Jadi untuk menambah ini saya berharap di sini mungkin satu orang di belakangnya ada 50 aja. Insya Allah itu kita menjadi tugas kita sambil bisik-bisik pada hari H nanti kita mampu menambah suara 50 di belakang kita, kan gitu. Begitu juga terhadap saksi ini, kan begitu. Jadi itulah saya rasa poin pentingnya. Sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bang Anang Ali. Semua yang saya sampaikan, saya yakin sebetulnya para saksi ini sudah paham karena sudah mengikuti dan filenya juga sering kita bagi-bagi, kan begitu. Cuma yang paling penting itu adalah eling pada hari hanya. Ingat gitu loh. Kadang-kadang sering orang sudah sudah paham, sudah tahu, tapi disadarnya kok saya nggak ini ya, kok saya nggak, itu artinya apa? Nggak ingat. Jadi harus ingat dari awal berangkat pagi itu niatnya apa ya, dari awal tadi saya bilang niatnya untuk ibadah, untuk memberantas yang namanya ketidakadilan, ketidakjujuran, semua pelanggaran di TPS hari ini, kan seperti itu. Bismillah berangkat, insya Allah apa yang kita lakukan di samping bernilai ibadah, pemilu bisa tertib dan insya Allah mudah-mudahan 01 bisa menang satu putaran. Masa kalah semangat sama mereka, kan gitu. Gitu, saya rasa hanya itu. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bang Edo sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi. Kalau tadi Bang Anang fokus pada teknis pra dan pasca pemilu ya, pemilu gitu ya. Tadi Bang Bedi menyampaikan beberapa hal, kita harus fokus pada tupoksi saksi, kemudian dukungan terhadap saksi ya, kemudian saksi juga harus menyiapkan equipment ya, HP, charger, kemudian powerbank mungkin ya kalau diperlukan dan seterusnya. Kemudian tidak lupa juga melaporkan kecurangan kepada THN daerah dan pusat. Saya kira itu mungkin di forum ini juga saya mau menyampaikan. Mungkin saya dan Mas Rian gitu ya, di tahun 2023 kita sempat melakukan survei. Survei ini dilakukan kepada aktivis. Ini survei nasional. Ini saya buka dan saya nggak mau bilang pendonornya siapa gitu ya, karena pendonornya ada di kubu sebelah. Gitu. Dan survei ini kita lakukan ya, terkait pandangan aktivis terhadap pemilu. Dan hasilnya waktu itu respondennya hampir 900 gitu ya. Idealnya 1.200, tapi 900 itu sudah memenuhi syarat begitu ya. Itu hasilnya sebenarnya ya, aktivis ya, itu menginginkan perubahan. Dan yang menarik adalah di situ hasilnya salah satunya adalah menginginkan Pak Anies menjadi presiden. Amin. Ini mungkin luar konteks ini, tapi masih ada kaitannya dengan jadi namanya itu pilihan sendiri atas dasar kemauan dari para aktivis, bukan kita yang menentukan nama calon presidennya. Ya. Oh. Ya, jadi itu maunya aktivis. Mereka yang menulis namanya, bukan kita yang menentukan namanya. Bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang menuliskan namanya sendiri. Ya. Bukan pilihan tertutup ya? Bukan. Ya. Jadi langsung mereka yang menuliskan nama calon presidennya siapa. Nah itu
mencapai 80% dari total itu ke Ya, kebetulan pendonornya ada di kubu sebelah ya, dan sekarang kencang banget teriakannya gitu ya untuk pemilu satu putaran. Kadang-kadang saya senggol juga gitu kan, lupa ya bang hasil surveinya begitu. Baik ya, kadang-kadang untuk kekuasaan itu dia orang melakukan apapun gitu. Nah saya kira selanjutnya adalah mungkin ada tanya jawab ya. Kepada audiens, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Siapa dulu? Baik, silakan. Ini kan? Sampai kan? Ini dilihat pusat loh, Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Gunung Kidul. Orang tua saya ngasih nama Suwarno. Jadi secara kronologis Su itu baik, No tidak, Won perang. Jadi orang yang tidak suka berperang. Tetapi dalam hal ini, tatkala ada kecurangan, kita lawan. Insya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, sesungguhnya materi ini sangat bagus sekali sore ini. Tapi alangkah bagusnya lagi di forum ini adalah para saksi-saksi di seluruh DIY, minimal ketua-ketuanya datang semua, sehingga mereka bisa mentrainer di wilayah masing-masing seharusnya. Tapi ini cukup bagus karena ini menjadi bekal saya untuk menyampaikan di Gunung Kidul, yang tentunya Gunung Kidul lebih luas wilayahnya di provinsi DIY ini, sehingga jalannya juga kalau kemarin dari tim hukum ke Gedang Sari ya, itu jalannya cukup tegang sekali. Artinya lumayan saudara-saudara kita nanti yang ditugaskan di sana itu naik turun itu mudah-mudahan sebagai bagian perjuangan. Amin. Saya tidak menanyakan kepada lo yang di depan ini, tapi saya menanyakan langsung kepada Pak Agus sebagai tim BPD provinsi. Ya, di sini saja ke Pak Agus. Baik Pak Agus, sebagai tim DPD provinsi, saya hanya pengen penyampaian dari Bapak terhadap semua saksi-saksi yang ada di TPS. Karena koalisi kita Nasdem, PKB dan PKS, dan ditambah Partai Umat. Ini tentunya mereka ini juga nanti saya berharap dari statement Bapak untuk ikut juga mengawal suara yang ada di TPS, walaupun di situ nanti ada saksi dari presiden itu sendiri. Cuma itu Pak yang saya Pak. Jadi saya bukan pertanyaan ini. Ya, bukan pertanyaan Pak, tapi ini instruksi yang memang harus, karena saya tahu betul bagaimana di lapangan terkait saksi apa benar yang disampaikan Bapak Agus di depan, saya tahu realitanya di bawah. Ya. Dan tentunya kepada semua yang hadir, insya Allah niat kami dari Gunung Kidul tadi saya berenam, saya melihat dari Pak Anu dari Sleman juga ada. Intinya kami betul-betul ingin mengawal terutama suara Pak Amin ini khusus untuk di Gunung Kidul, karena kita mempunyai masing-masing wilayah, sehingga harapan saya mudah-mudahan suara Gunung Kidul Pak Amin menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarto. Mungkin langsung bagus ya. Apa-apa. Saatnya di sini saya bisa menyampaikan beberapa hal. Jadi Ibu Pak sekalian yang saya hormati, saya selaku
ketua TPD DIY tentu harus tegak lurus dengan Timnas. Ya enggak? Harus tegak lurus dengan Timnas. Timnas sudah menginstruksikan kepada TPD seluruh Indonesia bahwa saksi Pilpres bisa diberikan tugas kepada saksi pileg dari partai politik. Jadi satu orang saksi akan mendapatkan 2 surat mandat untuk pileg dari partai politik, untuk pilpres dari TPD. Ini instruksi dari pusat. Saya melaksanakan instruksi itu. Ya enggak? Perlu kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, rekrutmen saksi di partai politik itu sudah dimulai kira-kira sekitar 3-4 bulan yang lalu. Tidak bisa ujuk-ujuk hanya dalam waktu setengah bulan, bahkan sebulan itu kita nggak bisa. Kita sudah 3-4 bulan yang lalu karena harus mencantumkan NIK-nya untuk buka sistem yang dimasukkan di sistem partai, harus ada NIK-nya. Maka itu sebagai syarat. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan instruksi dari Timnas, kami menindaklanjuti, dan beberapa hari yang lalu di Solo juga ada rakor saksi TPD dan Korwil di Solo. Untuk saksi di masing-masing kabupaten sesuai dengan perolehan suara di masing-masing kabupaten untuk partai politik. Saya ambil contoh, ketika di Gunung Kidul itu partai pemenangnya itu Nasdem, maka untuk saksi itu dihandle oleh Nasdem. PKB sebetulnya dapat Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, tetapi saking baik hatinya saya gitu, saya menyerahkan untuk Sleman dihandle oleh teman-teman PKS. Jadi PKS itu saksi Pilpres itu menghandle di kota Yogyakarta dan di Sleman. Padahal pemenang pemilu di tingkat kabupaten itu PKS hanya di kota Yogyakarta. Tetapi karena sekali lagi saya selaku ketua TPD, saya harus berbagi. Nggak bisa kalau hanya menggunakan teritorial bahwa pemenang kabupaten harus. Maka saya bilang untuk kota PKS dan PKS untuk kota itu kota dan Sleman. Untuk PKB di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Tentu untuk pengamanan semua komponen menurut saya, tidak hanya partai pendukung dan partai pengusung, tetapi seluruh pejuang-pejuang perubahan itu harus ikut mengawasinya di luar ring yang sudah ditentukan, karena kita harus taat aturan, karena saksi itu ya, saksi yang bermandat itu hanya di dalam wilayah TPS. Untuk pejuang-pejuang perubahan, Pak Korsi dan yang lainnya gitu bisa ada di luar. Nah, saya usul Bang Rian, karena menurut pengalaman, jadi gini Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, untuk penghitungan itu sekarang ini sudah tidak melalui kelurahan, dari TPS langsung ke PPK, kecamatan. Nah, disitulah yang sangat rawan, Bang Rian. Maka kalau saya berusul, Bang Rian, tim hukum itu bisa ditempatkan di masing-masing kecamatan. Hanya 78 kecamatan, Bang Rian. Kalau mau di semua TPS kan jumlahnya terlalu banyak. Di Yogyakarta ini 11.932. Kalau satu-satu butuh pasukan Bang Rian 11.000 sekian itu tadi. Tetapi kalau di kecamatan, katakanlah 22, saya yakini pasti cukup. Karena Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kekalahan pileg
saya di 2019 itu di kecamatan. Penggelembungan suara atau mengambil suara itu di kecamatan. Betul di kecamatan. Kalau di TPS itu kan jumlahnya 250 230 lah. 250 sampai 260 270 suara di masing-masing TPS. Tetapi kalau di kecamatan ini kumpulan dari seluruh TPS ini butuh pengawalan yang ekstra memang. Sekali lagi kekalahan saya pileg di 2019 kemarin di kecamatan, tidak di TPS. Gitu. Bisa menggeser suaranya, yaitu suara yang tidak sah gitu, bisa saja nanti bisa dimaksud. Karena itu butuh pengawalan yang ekstra ketat. Maka saya boleh usul, kalau berkenan gitu, teman-teman tim hukum provinsi bisa mendistribusikan ke kecamatan nantinya berkoordinasi dengan korda saksi di masing-masing kecamatan, di masing-masing kecamatan dan di provinsi di kabupaten bisa koordinasi itu. Kontaknya saya punya semuanya, nanti saya bisa berkomunikasi karena betul-betul itu harus kita awasi di kecamatan itu. Karena kecamatan ini mengumpulkan dari masing-masing kelurahan. Prosesnya begini. Prosesnya katakanlah di Kecamatan Depok ya, ada kelurahan Condong Catur. Condong Catur itu ada sekian ratus TPS. Itu dimulai dulu. TPS 1, 2 dan seterusnya di kelurahan itu dulu selesai. Setelah itu kelurahan yang Catur Tunggal berikutnya selesai. Jadi menghitung itu hasil rekapitulasi di masing-masing TPS dibawa ke kecamatan, dihitung per kelurahan. Ini rawan di sana. Ini sungguh sangat rawan di sana. Maka seperti usul tadi Bang Lian, kalau bisa dikoordinasikan di masing-masing kecamatan yang jumlahnya 78 kecamatan di DIY ini bisa menempatkan teman-teman hukum itu karena di sana rawan betul. Saksi kami menempatkan 4 orang di masing-masing kecamatan. Jadi tidak hanya satu, kalau hanya di TPS satu, tetapi di kecamatan kami menempatkan 4 orang. 4 orang itu distribusinya dari partai pengusung dan partai pendukung. PKB 2, PKS 2, Nasdem 2, dan Partai Umat 2. Formulasi kami begitu. Jadi ini juga kenapa kami menempatkan banyak orang? Kami melihat perjalanan dari pemilu ke pemilu itu ya, kalau dulu itu kan dari TPS ke kelurahan baru kecamatan. Kalau sekarang enggak, dari TPS langsung ke kecamatan. Jadi tidak melalui kelurahan. Nah, perlu pengawalan yang lebih ekstra juga di saat membawa dari TPS ini ke kecamatan. Ini juga perlu pengawasan dan pengawalan yang cukup ketat. Saya tidak bisa bayangkan ketika di luar Jawa, di Papua, di daerah-daerah kepulauan, ini kan perjalanannya lama. Kalau di Jogja saja gitu, menurut saya relatif dekat. Tetapi yang di luar Jawa sana, saya mengkhawatirkan proses itu pasti ada sesuatu yang, sedangkan sekarang ini di ngedrop surat suara dan perlengkapan untuk pemilu aja kadang juga nggak aruan kan gitu. Itu jawaban dari saya. Jadi yakinilah bahwa seluruh komponen partai pengusung maupun pendukung itu juga harus saling bahu membahu. Seluruh kekuatan relawan pejuang perubahan juga saling bahu membahu. Teman-teman tim hukum juga saling bahu membahu. Jadi mari kita bersama-sama kita kawal betul hasil coblosan di masing-masing TPS agar
jangan sampai ada tangan-tangan yang melakukan hal yang tidak baik, karena kita tahu, kita sadar sebelah menggunakan seluruh kekuatan bagaimanapun caranya agar bisa menang. Satu-satunya jalan harus kita lakukan pengawasan yang ketat agar sebelah tidak bisa melakukan hal-hal kecurangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus Lisdono. Sudah terjawab ya Pak Sumarno. Baik, selanjutnya ini dulu ya Mas Gandhi. Ya, silakan Pak. Maju. Nyampe ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, perkenalkan, saya namanya Sam.